Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wahyu Budi Wijayanto dengan NIM 171177051 dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan modul 3 dari praktikum fenomena dasar mesin yang berjudul Force, Convection, Time, Temperature, and Velocity Variation. Adapun yang akan saya bahas pada presentasi hari ini adalah 1. Pendahuluan, 2. Tujuan praktikum, 3. Landasan teori, yang keempat metodologi praktikum, kelima hasil dan pembahasan, yang keenam kesimpulan, yang ketujuh adalah penutup. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Perpindahan kalor ialah perpindahan panas atau jumlah kalor pada suatu zat. Perpindahan kalor terdiri dari 3 bagian, yaitu konduksi, yang artinya perpindahan kalor melalui suatu medium tanpa disertai perpindahan zat tersebut. Contohnya, ujung besi yang memanas jika ujungnya dibakar dengan lilin. Yang kedua adalah konveksi, adalah perpindahan kalor melalui suatu medium dengan disertai perpindahan zat tersebut. Contohnya, pada saat merebus air sampai seluruh air itu mendidih. Yang ketiga adalah radiasi, adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara, contohnya sinar matahari yang sampai ke bumi. Istilah konduksi untuk menunjukkan perpindahan panas yang terjadi melintasi media. Istilah konveksi untuk menunjukkan perpindahan panas yang terjadi antara permukaan fluida yang bergerak ketika berada pada perbedaan temperatur. Istilah radiasi untuk menunjukkan perpindahan panas akibat suatu permukaan pada temperatur tertentu yang memancarkan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, force convection adalah mekanisme atau jenis transportasi panas di mana gerakan fluida yang dihasilkan oleh sumber eksternal seperti pompa, kipas angin, alat penghisap, dan lain-lain. Konveksi paksa sering dihadapi oleh para insinyur untuk merancang atau menganalisis penukaran panas, aliran pipa, dan aliran atas piring pada suhu yang berbeda dari aliran. Selanjutnya adalah tujuan praktikum. Tujuan praktikum ini terdiri dari 4, yaitu pertama, 1. Merangkai dan mengoperasikan peralatan pre and post convection. Yang kedua adalah mengenal dan memahami komponen-komponen peralatan pre and post convection beserta fungsinya. Yang ketiga, dapat memahami fenomena fisik perpindahan panas konveksi paksa. Yang keempat, untuk mengetahui karakteristik sesungguhnya proses perpindahan panas konveksi paksa. Landasan teori. Proses perpindahan panas pada konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang terjadi antara permukaan padat dengan fluida yang mengalir di sekitarnya dengan menggunakan media penghantar berupa fluida atau cairan atau gas. Aliran panas yang dapat terjadi antara kulit dan lingkungan secara konveksi dapat ditulis dengan persamaan Q sama dengan H dikali A dikali delta T, yang dimana adalah Q adalah laju perpindahan panas konveksi dan H adalah konveksi perpindahan panas, koefisien perpindahan panas pada konveksi, yang A adalah luas penampang, delta T adalah perubahan atau perbedaan temperatur. Nah, konveksi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu adalah natural convection dan forced convection. Nah, natural convection atau konveksi alami terjadi karena fluida mengalami proses pemanasan berubah destinasinya dan bergerak naik. Nah, kalau forced convection ini adalah konveksi paksa yang merupakan proses perpindahan panas aliran gas atau cairan yang disebabkan adanya pengaruh tenaga dari luar. Nah, ini adalah rumus yang kami pakai pada saat praktikum. Nah, Hc untuk koefisien perpindahan panas yaitu adalah Hc sama dengan Q dot per Hs dikali Tm. Hs ini adalah luas penampang dari surface-nya dan Tm
ini adalah temperatur rata-rata logaritmatik. Untuk menghitung Tm, ini adalah caranya Tm sama dengan Tout dikurang Tin per Ts dikurang Tin per Ts dikurang Tout. Kalau untuk mencari AS, ini sudah diketahui pada modul, yaitu adalah flat surface sama dengan 0,0112 meter persegi. Kalau fin surface sama dengan 0,092 meter persegi. Kalau pin surface sama dengan 0,027 meter persegi. Metodologi praktikum. Alat dan bahan yang kami gunakan pada saat praktikum adalah yang pertama adalah alat free and force convection apparatus, yang kedua adalah stopwatch, yang ketiga adalah heat control display and fan control. Selanjutnya adalah fin surface, pin surface, flat plate surface. Nah, pada saat praktikum kami hanya menggunakan fin surface dan plate surface. Selanjutnya adalah ada personal computer atau PC. Yang terakhir adalah removable fan. Untuk prosedur praktikum di sini yang pertama adalah memastikan instalasi listrik sudah terpasang dengan benar. Yang kedua adalah menyalakan perangkat komputer atau PC. Yang ketiga adalah menjalankan software VDES dengan cara mengklik 2 kali pada ikon VDES. Yang keempat adalah memasang permukaan perpindahan panas yang telah ditentukan, yaitu adalah fin dan plate. Yang kelima adalah menghidupkan mesin dengan menekan tombol power yang terletak di belakang mesin. Yang keenam adalah menghidupkan power heater dengan menekan tombol power mesin yang terletak pada depan. Yang ketujuh adalah menjalankan program VDES dengan cara mengklik start. Yang ke-8 adalah setting power heater hingga mencapai 20 watt. Selanjutnya adalah tunggu hingga pembacaan temperatur stabil. Ini selama 15 menit. Yang ke-10 adalah menghidupkan fan dengan cara memutar fan searah jarum jam dengan besaran yang telah ditentukan, yaitu 1,5 meter per sekon, 2,5 meter per sekon, dan 3,5 meter per sekon. Selanjutnya adalah mencatat perubahan temperatur dengan interval 30 sekon selama 450 sekon dengan cara mengklik record data. Terus memastikan fan dengan cara putar fan searah berlawanan jarum jam hingga pembacaan flow rate-nya sampai 0. Yang ke-13 adalah mengulangi percobaan dari nomor 7 sampai 11 dengan menggunakan permukaan kerja perpindahan panas, yaitu pin dan plate surface. Yang ke-14, bila telah selesai, set power hingga 0, kemudian matikan heat power. Yang ke-15, matikan power mesin dan PC. Yang ke-16, memastikan instalasi listrik sudah terlepas dengan benar. Nah, hasil dan pembahasan. Ini adalah tabel pada heat transfer fin surface air velocity 1,5 meter per sekon. Nah, ini adalah heat transfer fin surface air velocity 2,5 meter per sekon. Ini adalah heat transfer fin surface air velocity 3,5 meter per sekon. Nah, ini adalah heat transfer flat surface air velocity 1,5 meter per sekon. Ini adalah heat transfer flat surface air velocity 2,5 meter per sekon.
Ini adalah heat transfer fluid surface air velocity 3,5 meter per sekon. Nah, dari gambar grafik waktu terhadap perbedaan kecepatan pada air velocity 1,5 meter per sekon. Nah, dari gambar di samping kita bisa lihat melihat dari perbedaan plate dengan fin terhadap penurunan temperatur pada airflow 1,5 meter per sekon. Nah, di mana pada fin ini mengalami penurunan lebih rendah daripada plate surface. Nah, pada saat plate surface ini dari suhu yang tertinggi adalah 60,6 derajat Celcius dan suhu yang terendah adalah 58,8 derajat Celcius. Nah, ini terjadi penurunan sebesar 1,8 Celcius. Sedangkan pada saat di fin ini suhu tertinggi adalah 33,4 derajat Celcius dan suhu terendah adalah 28,5 derajat Celcius dengan penurunan sebesar 4,9 derajat Celcius. Nah, ini adalah gambar grafik terhadap perbedaan kecepatan air velocity 2,5 meter per sekon. Nah, dari gambar di samping kita bisa lihat perbedaan temperatur pada plate surface dengan fin surface terhadap penurunan 2,5 meter per sekon. Nah, kita lihat dari plate surface ini suhu tertingginya adalah 58,7 derajat Celcius dan suhu terendahnya adalah 50,1 derajat Celcius. Jadi perbedaannya sebesar 8,6 derajat Celcius. Ini lebih tinggi. Nah, lalu pada fin ini suhu tertingginya adalah 29,1 derajat Celcius dan suhu terendahnya adalah 23,6. Nah, ini terjadi penurunan sebesar 5,5 derajat Celcius. Selanjutnya grafik waktu terhadap perbedaan kecepatan air velocity 3,5 meter per sekon. Nah, di sini kita bisa lihat suhu tertingginya adalah 56,1 derajat Celcius dan suhu terendahnya adalah 45,7 derajat Celcius. Ini perbedaannya sangat jauh, yaitu adalah 10,4 derajat Celcius. Nah, terus pada fin itu suhu tertingginya adalah 25,9 dan suhu terendahnya adalah 20,3 derajat Celcius. Dan perbedaannya adalah sebesar 5,6 derajat Celcius. Nah, ini adalah grafik kecepatan terhadap perbedaan temperatur terendah air velocity 1,5, 2,5 dan 3,5 meter per sekon. Nah, di sini kita lihat pada saat kecepatan 1,5 ini suhu terendahnya ini adalah 58,8 dan pada fin adalah 28,5. Nah, selanjutnya kecepatan pada 2,5 meter per sekon itu pada plate adalah 50,1 dan pada fin 23,6. Terus pada kecepatan 3,5 meter per sekon pada flat suhu terendahnya adalah 45,7 dan pada fin 20,3. Nah, di sini kita lihat perbedaannya, semakin kecepatannya semakin besar, maka semakin cepat pula penurunan suhu tersebut. Terus pada kecepatan di fin juga terlihat penurunan yang sangat sangat drastis gitu. Terus kenapa pada kecepatan 3,5 ini berakhir dengan 20,3 dan bisa nggak sih penurunannya di bawah itu? Mungkin secara itu kayaknya sih nggak bisa, karena 20,3 ini sudah sama dengan suhu di ruangan.
Selanjutnya adalah kesimpulan. Untuk kesimpulan, semakin tinggi air velocity, maka semakin cepat suhu akan turun. Yang kedua adalah terjadi perbedaan kecepatan penurunan suhu karena terjadi perbedaan surface-nya. Yang ketiga adalah suhu pada plate lebih cepat turun karena permukaan yang kecil. Yang keempat adalah suhu terendah pada fin tidak bisa lebih rendah lagi karena suhu sudah hampir sama dengan suhu ruangan. Ya, demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.